Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmandayani dari Prodi Akuntansi. Saya ingin menyimpulkan materi mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrat, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini dampak positif bagi masyarakat. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu: 1. Faktor pendorong. Integrasi nasional, faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional. Di Indonesia, adapun faktor pendorong diantaranya yaitu: A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional. C. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. D. Adanya ancaman dari luar. Yang kedua, faktor pendukung. Integrasi nasional. 1. Pengguna bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa mempersatukan bangsa. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruhi bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya: A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. B. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. C. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal
tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Adapun ancaman-ancaman integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional yaitu satu, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Itulah yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.